3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kami dari kelompok yang beranggotakan Adhika Restu Ramadan dan saya sendiri Muhammad Al-Bahbal Hayati akan mempresentasikan terkait final project mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang project ini kami beri judul e-filing PKIM FTWMJ pada website. Oke, selanjutnya terkait identifikasi masalah ataupun requirement specification. Bahwasannya dari website ini sebelumnya ada fitur login dan arsip biodata kader PKIM FTWMJ menghadapi kesulitan dalam mengelola data kader secara efisien. Tanpa sistem yang terintegrasi, informasi kader tersebar di berbagai tempat dan sulit diakses dengan cepat. Hal ini menyebabkan waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk mencari dan mengelola data menjadi lebih banyak. Kemudian, tanpa adanya fitur login, kader PKIM yang FTWMJ tidak memiliki akses langsung ke dokumen-dokumen penting seperti peraturan internal, agenda kegiatan, dan panduan organisasi. Ini menghambat kemampuan kader untuk mendapatkan informasi yang relevan dan memperoleh pandangan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dengan efektif. Kemudian, rumusan masalah. Pada kasus ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengelolaan data kader PKIM FTWMJ untuk menghindari penyebaran yang tidak teratur dan sulit diakses. Kemudian, bagaimana caranya memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap dokumen-dokumen penting seperti peraturan internal, agenda kegiatan, dan panduan organisasi kepada kader PKIM FTWMJ. Oke, selanjutnya untuk tujuan ini kita bisa langsung ke sebentar. Mungkin bisa langsung terkait ke analisis dan hasil yang akan dipaparkan oleh Adhika Restu. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Albi Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis dan hasil dari judul yang kami buat. Nah, di sini ada pertama itu ada subjudulnya itu analisis sistem berjalan. Nah, ini analisis sistem berjalan ini merupakan langkah awal untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur-prosedur sistem yang digunakan sekarang. Nah, ini memberikan sedikit gambaran bagaimana proses saat user mengakses website IMM FTWMJ. Nah, berikut ini adalah gambaran sistem berjalan pada website IMM FTWMJ. Nah, di sini ada contoh juga gambaran bagaimana si user ini dapat mengakses file-file atau e-book yang terkait di dalam website IMM FTWMJ. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini ada gambaran use case dari sistem berjalan website IMM FTWMJ. Yang tadi saya jelaskan, si pengguna itu dapat melihat dan mengakses dokumen. Nah, ini dari website ini, si pengguna ini dapat melihat e-book dan lirik dan lagu, logo, dan video. Nah, setelah itu si pengguna dapat mendownload dan mendownload file yang bersifat private oleh khalayak umum sehingga kurangnya privasi dan memungkinkannya disalahgunakan pada dokumen tersebut. Nah, ini juga ada alur use case diagram pada sisi admin. Nah, si admin ini bisa menambahkan konten dan menambahkan file dokumen yang ada pada website IMM. Nah, lanjut ke activity diagram pada sistem berjalan website IMM. Nah, di sini alur activity diagram ini dari sisi
pengguna, yang di mana si pengguna nanti akan masuk ke dalam website IMM dan akan, menuju ke sistem, setelah itu menampilkan keseluruhan web IMM, lanjut ke si pengguna memilih konten yang diinginkan dan lanjut ke sistem. Nah, di sistem ini akan menampilkan konten yang dipilih dan si pengguna ini dapat mengakses dokumen dari sistem. Dan selanjutnya, si pengguna akan dialihkan ke sistem dan menampilkan dokumen dan selesai. Nah, di sini juga ada, gambaran alur activity diagram pada admin. Nah, di sini, admin nanti masuk ke dalam website IMM dan nanti ke sistem menampilkan keseluruhan web IMM dan memasukkan ke dalam menu admin, terus si admin nanti menampilkan menu admin dan kembali lagi ke admin dan si admin ini dapat mengolah konten dan menampilkan hasil update konten pada, eee, sistem berjalan website IMM. Nah, di sini ada gambaran diagram HIPPO pada, sistem berjalan website IMM. Nah, ini nanti kalian bisa lihat, gambaran HIPPO-nya ini pada link deskripsi di YouTube ya, guys, ya. Karena ini gambarnya agak sedikit miring gitu, karena nggak muat di Word-nya. Nah, lanjut, mmm, jadi analisis permasalahan dari sistem berjalan yang sudah sebelumnya dikutip oleh teman saya, Mas Albi Akbar, yaitu yang pertama itu diperlukan arsip biodata kader untuk mengolah data kader secara efisien dan mudah diakses. Dan yang kedua, diperlukan fitur login untuk kader agar dapat mengakses dan mendownload dokumen yang bersifat privasi. Jadi, ketika kader IMM yang masuk ke organisasi IMM itu nanti akan ditambahkan fitur login untuk dapat mendownload dokumen yang bersifat privasi, contohnya seperti GBHO gitu. Jadi, eee khalayak umum itu tidak bisa mendownload dokumen-dokumen yang bersifat privasi, kalau misalnya ada fitur login ini, gitu. Nah, jadi alternatif pemecahan masalahnya itu berdasarkan analisis yang kami apa, yang kami pecahkan pada masalah website IMM FTWMJ. Jadi kami membuat arsip biodata kader dan mengadakan fitur login sehingga biodata kader terintegrasi dan mudah diakses dan dokumen-dokumen yang bersifat privasi hanya dapat diakses oleh kader dan BPH gitu. Ini mungkin ditambahin BPH dari. Nah, setelah itu ada, kebutuhan fungsionalnya ya teman-teman di sini. Nah, di sini ya kebutuhan fungsional itu dapat disimpulkan menjadi 9. Yang pertama itu ada pengguna dapat melakukan login pada website IMM. Yang kedua, pengguna dapat mengakses dan mendownload dokumen pada halaman direktori. Yang ketiga, pengguna dapat melihat konten pada website. Dan yang keempat, pengguna dapat melihat data pengguna pada website. Dan yang kelima, admin dapat melakukan login pada website. Yang keenam, admin dapat menambahkan data pengguna pada halaman admin. Dan admin dapat menambahkan dokumen pada halaman admin. Yang kedelapan, admin dapat mengolah profil website IMM FTUMJ. Dan yang kesembilan, admin dapat menambahkan konten pada website. Nah, di sini ada perancangan use case diagram. Nah, ini mungkin sudah dikutip oleh saya pada tadi halaman sebelumnya. Lanjut ke, nah ini nanti kalau misalnya rancangan activity diagram website IMM ini pada login pengguna yang sudah ditambahkan fitur login, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat gambarnya. Nanti si pengguna masuk ke dalam website IMM dan masuk ke menu login. Ini yang sudah ditambahkan fitur login ya teman-teman. Activity diagramnya. Nanti si pengguna itu akan diarahkan ke sistem dan menampilkan form login. Terus si pengguna itu akan menginput NBM. NBM itu kayak NIM yang nantinya akan dibuat oleh admin dan didaftarkan oleh admin, dan passwordnya juga akan didaftarkan oleh admin juga. Dan kalau misalnya menginput NIM dan passwordnya benar, akan menampilkan menu utama. Jika salah,
akan menampilkan form login gitu teman-teman. Dan selanjutnya, nah ini alur activity diagram untuk pengarsipkan biodata kader. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambaran dari activity diagram ya. Nah, si admin ini akan masuk ke dalam website IMM, terus memasukkan menu login sebagai admin, terus nanti si admin akan diarahkan ke sistem dan menampilkan form login dan menginput NIM dan password si adminnya sendiri, terus ke menu sistem lagi. Jika NIM dan passwordnya benar, akan menampilkan menu admin, jika salah akan menampilkan form login. Nah, ini kalau misalnya benar, itu akan masuk ke menu dan menambahkan biodata kader. Dan selanjutnya si admin itu menuju ke sistem dan menampilkan pengisian biodata kader. Selanjutnya menambahkan biodata kader dan mengkonfirmasi pengisian biodata kader dan menuju ke sistem kembali menyimpan biodata kader dan tetap masih di sistem dan menampilkan list biodata terbaru. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari sisi use case dan activity diagram. Nah, di sini nanti dari kami akan sudah membuat pembuatan wireframe pada situs website IMM website PKIMM FTWMJ. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambaran wireframe-nya. Nah, di sini nantinya akan ada gambar dari IMM itu sendiri dan di sini ada login si pengguna. Nantinya si pengguna itu akan menginput NIM nomor induk Muhammadiyah atau nomor induk mahasiswa dan mengisi password gitu. Nah, terus lanjut di sini ada halaman pendaftaran biodata kader frame-nya, wireframe-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat wireframe dari pengisian pendaftaran biodata kader. Di sini ada form pendaftaran dan nama, NIM, prodi, serta tempat dan tanggal lahir. Terus ada alamat, nomor telepon. Nah, jika sudah diinput semuanya, nanti akan didaftarkan oleh admin dan terinput di website PKIMM FTWMJ gitu. Nah, yang ketiga ini ada halaman konfirmasi dari pendaftaran yang tadi saya jelaskan. Jika si admin sudah mendaftarkan, nanti ada konfirmasi dari pendaftaran. Bisa dilihat ada dua menu, ada daftar dan close gitu. Nah, ini udah jadi pembuatan mockupnya. Teman-teman bisa lihat gambarannya. Yang sebelumnya kita buat wireframe-nya, ada gambaran ini dan dijadikan mockup seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini penjelasannya sama seperti yang tadi saya jelaskan di wireframe. Teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya, di sini ada mockup pada pendaftaran biodata kader. Ini yang sudah jadinya nih, teman-teman bisa lihat gambarnya. Dan ini halaman konfirmasinya. Selanjutnya penutup. Nah, kesimpulannya dari analisis judul yang kami buat, semakin berjalannya waktu yang terus dibarengi dengan perkembangan teknologi yang membuat kita harus beradaptasi agar keberadaan manusia tidak termakan oleh zaman. Berbagai sistem informasi yang beredar di tengah masyarakat harusnya menjadi hal yang dapat mempermudah kebutuhan ataupun aktivitas mahasiswa dan kader sehari-hari. Begitu juga sistem arsip dan login pada PKIMM FTWMJ yang kami buat. Sistem ini sudah dapat kita analisa dan mulai bertahap dalam penerapan beberapa admin dan kader yang terlibat. PKIMM FTWMJ menjadi objek analisa kami karena kami selaku kadernya mengalami kendala dalam mencari arsip-arsip penting dan mengutarakan pendapat kita. Hadirnya sistem dengan fitur login dan arsip yang kami buat diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dan bermanfaat dalam proses pencarian
pencarian dan mengutarakan yang ada pada PKIMM-FTUMJ. Nah, ini ada sedikit saran dari kami berdasarkan analisa yang kami kerjakan dengan menambahkan fitur login dan arsip-arsip data pada PKIMM-FTUMJ, maka kami mendorong agar Badan Pimpinan Harian BPH PKIMM-FTUMJ dapat bersinergi dalam meningkatkan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pemikiran dan pendapat kader di PKIMM-FTUMJ. Nah, mungkin sekian dari presentasi final project RPL kita. Mungkin bisa ditutup oleh Mas Alfi Akbar. Oke, terima kasih. Mungkin kiranya presentasi dari kelompok kami cukup sampai di sini. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.